Oke, baik. Terima kasih teman-teman media sudah hadir. Jadi kaitan dengan pemberitaan media, tudingan fitnah kepada Bu Asanti mungkin perlu kami sampaikan dengan tegas pada kesempatan ini. Yang pertama perlu kami sampaikan adalah kronologis awal bagaimana kami sebagai pelapor melaporkan saudari Ayu dugaan tindak pidana penggelapan uang perusahaan yang dilakukan sekitar bulan Mei 2025 ke Polresta Tangerang Selatan. Adapun perbuatannya ini sebenarnya sudah berawal dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Jadi kesempatan ini kami sampaikan bahwa semua berawal dari dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bu Ayu. Kemudian pada bulan Mei, karena memang kita sudah melakukan due diligence terhadap keuangan perusahaan, makanya kita melihat Bu Ayu secara tidak itikat baik mengambil uang perusahaan. Makanya di tahun 2025 juga di bulan Mei kita meminta pengakuan sebenarnya dari Bu Ayu apakah memang benar mengambil uang perusahaan, tapi dibantah oleh Bu Ayu, bahkan menantang Bu Asanti dan manajemen perusahaan menyerahkan laptop dan handphone untuk diperiksa, gitu kira-kira. Jadi pada saat diperiksa itu sudah menguatkan dugaan kita sebelumnya bahwa uang perusahaan memang digelapkan oleh Bu Ayu. Nah, kemudian sekitar 2 miliar setelah kita hitung due diligence sekitar kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah. Nah, beranjak dari situ kaitan dengan pemberitaan media yang sangat kejam kepada Bu Asanti dan keluarga, pada kesempatan ini kita tegaskan bahwa Bu Asanti dan keluarga tidak pernah merampas aset dari Bu Ayu. Bahkan aset yang diserahkan Bu Ayu itu tertuang dalam berita acara serah terima pada tanggal 22 Mei 2025. Ini ditulis sendiri oleh Ayu dengan sadar dan tidak ada paksaan dari Bu Asanti dan manajemen perusahaan. Jadi kalau ada pemberitaan media yang menyatakan bahwa Bu Asanti merampas aset dari Bu Ayu, pada kesempatan ini kami sampaikan itu adalah fitnah kejam dan ini bukti yang bisa kami sampaikan. Oke. Tar aja dah, langsung tar aja. Oke. Ini 22 Mei 2025. Dan hanya tanda tangan bang, tidak ada di atas tanda tangan. Ini kan berita acara serah terima, tapi kalau pernyataan dari Bu Ayu bahwa dia menggelapkan uang 2 miliar ini ada. Pernyataan lain dari Bang. Ya, maaf ya. Ya 24 Mei ya. Besok. Dia sudah mengakui bahwa menggelapkan uang perusahaan kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah. Oke, itu klarifikasi yang pertama kaitan dengan perampasan aset. Yang kedua kaitan dengan illegal access. Seperti kami sampaikan tadi, laptop dan HP itu memang diserahkan oleh Bu Ayu kepada manajemen dan Bu Asanti seolah-olah dia tidak melakukan penggelapan uang. Dia menantang, kan begitu ya? Dan menuduh orang di perusahaan yang melakukan tindak pidana penggelapan uang itu adalah orang di manajemen, bukan Bu Ayu. Sehingga dengan begitu laptop dan handphone itu memang saat ini ada di kita. Kemudian nanti kalau dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan itu juga akan kita serahkan ke Polres Tangerang Selatan. Nah, itu untuk membuktikan lebih lanjut bahwa kita tidak pernah mengambil secara paksa atas laptop dan handphone. Sehingga legal access itu juga memang diberikan pada saat itu. Pada saat diserahkan diberikan akses kepada perusahaan dan Bu Asanti untuk melihat apakah memang dia benar atau tidak melakukan tindak pidana perbuatan penggelapan uang perusahaan. Jadi kembali kami sampaikan pada kesempatan ini tidak ada sama sekali perampasan aset atau illegal access yang dilakukan oleh Bu Asanti. Ini adalah flying victim yang sangat luar biasa. Ini sangat merugikan kepentingan Bu Asanti dan keluarga. Makanya perlu rasanya kami klarifikasi dengan tegas bahwa tidak pernah ada perampasan aset maupun illegal access terhadap handphone dan laptop milik saudari Ayu. Mobil bang katanya. Yang jam 2 pagi itu bang. Mobil itu juga termasuk di sini. Jadi itemnya ada sertifikat, ada mobil, ada emas, perhiasan emas yang memang diserahkan secara sukarela. Sebenarnya
Bu Asanti juga bilang ke kami bahwa tidak ada niatan untuk menjual karena secara nilai aset ini sangat kecil dibanding dengan penggelapan yang dilakukan oleh Bu Ayu. Makanya aset yang dikuasain oleh manajemen itu bukan untuk dijual tapi sebagai bentuk komitmen dari Bu Ayu karena berjanji akan melunasi atau membayar penggelapan uang itu dalam 1 bulan waktunya. Jaminan lah ya bang ya. Sebagai jaminan, benar Yang sekali. Bang, aktivitas bagaimana dengan dini datang- hari itu sendiri. Datang tengah malam ke rumah Ayu Ya, dengan adanya dugaan intimidasi gitu. Mungkin bisa diceritakan. ya mungkin rasanya itu bukan intimidasi, itu memang apa namanya kerelaan ya kan Gini, gitu, Baris. aku ceritain Boleh kronologisnya. silakan Baris. Sekali lagi, ini fitnah kejam, ini memframing Bunda Asanti sangat kejam, seakan-akan Ibu Asanti merampas asetnya jam 3 pagi, ya kan? Padahal teman-teman, jadi kronologisnya itu pada tanggal 21 Mei. Sebelumnya Ibu Asanti di tanggal 20 sudah nanya, karena kita ada kecurigaan, ya kan, terkait ada indikasi penggelapan. Dan dia juga menyampaikan tidak ada Bun, tidak ada penggelapan. Ya, malah dia menyebut nama dan itu kalian akan kaget. Siapa nama yang dipitnah sama saudari Ayu itu? Ya kan, bukan saya Bun, kemungkinan si A. Ya, nantilah nggak akan saya sebut sekarang, biar nanti saja. Kok bisa seorang Ayu memfitnah yang mana notabene si seorang itu yang nggak mungkin ngambil gitu ya. Nah, kita ngomong baik-baik, coba pun cek aja semuanya gitu, data-datanya cek, nggak mungkin lah. Nah, akhirnya karena itu dia udah menyebut nama dan itu nggak benar, akhirnya pada tanggal 21 setelah kita meeting ya manajemen, ya kan, jam 9 malam kita mempertanyakan itu, ya kan, kita tanya kronologisnya karena kita udah punya data bukti yang merujuk ke sana. Akhirnya jam 11 malam dia mengakui, ya, jam 11 malam mengakui kalau dia melakukan tindakan penggelapan terhadap perusahaan.